يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita Allah hadirkan kita dalam kegiatan taat, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaat umat beliau di hari kebangkitan. Saudara sekalian, alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Oktober 2024 merupakan hari ke-276 semenjak pecahnya Ma'rakah Tufan Al-Aqsa atau perang Badai Al-Aqsa di Syam, khususnya di Palestina dan lebih khusus lagi di Jalur Gaza. Seperti yang terlihat di layarnya, Jalur Gaza itu terdiri dari 5 bagian. Yang paling utara namanya Jabaliyah, yang kedua lebih ke selatan sedikit, inilah yang disebut sebagai kota Gaza. Kemudian yang ketiga disebut dengan daerah Al-Barah, yang keempat Khan Yunis, lalu yang paling selatan berbatasan dengan Mesir namanya Rafah. Beberapa waktu yang lalu kita dengar kabar miris dari Jabaliyah, di mana kembali negara haram genosida Israel Zionis yang dilakukan menghantam dengan bom mereka pengungsian di Jabaliyah sehingga menewaskan anak-anak, dan yang mengenaskan adalah mereka terbakar hidup-hidup, ya. Mereka terbakar hidup-hidup, dan salah satu yang terbakar hidup-hidup adalah seorang pemuda usia 19 tahun. Beliau habis Quran 30 juz, namun tidak ada yang bisa menolong, ya, karena tidak ada air untuk memadamkan api, sementara yang ingin menolong bingung bagaimana cara menolongnya, sehingga ya mereka mati terbakar, dan mudah-mudahan syahid. Karena dalam pembahasan kita tentang mati syahid, Nabi juga mengatakan dalam hadisnya tentang macam-macam mati syahid, tapi justru pemuda ini mendapatkan 2 kesyahidan, insyaallah. Syahid karena terlibat dalam riba, berjaga-jaga di tepi negeri akan ancaman musuh, dan bahkan mendapatkan takdir Allah mati terbakar. Mati terbakar itu termasuk orang mati syahid. Nah, saudara sekalian, alhamdulillah, perang ini masih terus berlangsung, dan kita sampai detik ini tidak pernah mendengar Perdana Menteri Netanyahu yang lebih tepatnya disebut Netanyahu ini mengumumkan kemenangan pada Israel. Mengapa tidak diumumkan kemenangan? Karena memang mereka tidak menang. Dalam realitas di lapangan, ketika berita-berita tentang 2 pasukan yang bertemu, yang sama-sama bersenjata, tidak ada kamus kemenangan bagi pihak IDF, pihak pasukan Israel, dan sebaliknya tidak ada kekalahan bagi pihak Mujahidin, yang ada menang terus. Cuma sayang, berita yang sampai ke kita adalah berita kemanusiaannya, berita pembantaiannya, jadi berita tentang anak-anak terbunuh, kaum wanita terbunuh, rumah sakit dihancurkan, masjid dihancurkan. Ini bukan berita perang, ini berita pembantaian, ini berita penghancuran sebuah peradaban.
oleh pihak yang sorry. Sementara yang namanya perang itu adalah bertemu dua pasukan yang sama-sama bersenjata. Jadi kalau berdasarkan berita-berita tentang bertemunya dua pasukan yang bersenjata, tidak ada kamus kalah bagi mujahidin. Sebaliknya tidak ada kamus kemenangan bagi IDF. Ya, IDF itu kalah terus. Makanya mereka tidak bisa mengumumkan kemenangan sampai detik ini. Sementara mereka mau mengaku kalah, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang Yahudi yang doyan berdusta itu akan mengaku mereka kalah. Ya. Nah, yang menariknya ternyata apa yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini, peristiwa Ma'rakatul Aqsa ini yang bahkan sudah mulai meluas ke wilayah tepi barat, bahkan sudah menyeret negara Lebanon terlibat di dalamnya, adalah sebuah peristiwa yang Nabi sudah menubuahkan 15 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwatan wa rahmah." Awal urusan ini, maksudnya urusan agama Islam ini, adalah kenabian dan rahmah. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian berikutnya kekhalifahan dan rahmah. Thumma mulkan wa rahmah. Kemudian berikutnya kerajaan dan rahmah. Thumma yatakadamuna 'alaiha takadumal hamid. Kemudian mereka, yakni manusia, saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai. Jadi Nabi sedang berbicara tentang perjalanan umat ini dari awal sampai ke satu titik di mana Nabi mengatakan perjalanan umat ini dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks kekuasaan tidak lagi dinaungi oleh rahmat Allah. Ketika di awal perjalanan umat ini, sistem kepemimpinannya itu kenabian, langsung Nabi yang memimpin. Nah, ketika itu rahmat Allah tercurah kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, setelah kenabian berlalu, datang kekhalifahan. Dan sistem kepemimpinan kekhalifahan ini pun masih mendatangkan curahan rahmat Allah kepada umat yang dipimpin oleh para khalifah-khalifah tersebut. Dan kita mengenal setelah Nabi wafat, muncullah para khalifah yang digelari Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Itu masih dinaungi rahmat Allah. Tsumma mulkan wa rahmah. Kemudian datanglah era kepemimpinan kerajaan-kerajaan dan rahmah. Nah, ini era di mana sejarah mencatat muncul jatuh bangun silih berganti kerajaan Islam. Dan ini adalah fase yang paling panjang perjalanannya. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah saat Hasan bin Ali, Khalifah Rashidah terakhir, wafat atau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi berlangsung 1302 tahun silih berganti kerajaan Islam, tetapi ada 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga Umayyah, kemudian kerajaan keluarga Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342. Nah, kata Nabi, era kerajaan-kerajaan ini juga masih dinaungi rahmat Allah. Mengapa? Karena sekalipun pola suksesinya sudah berubah menjadi pola kerajaan, tetapi para pemimpinnya masih disebut sebagai khalifah, yang berarti sistem negaranya juga masih disebut khilafah. Dan itu berarti apa? Berarti pemimpin tertinggi masih memberlakukan 2 sumber utama ajaran Islam sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, yaitu kitab Allah wa sunnah.
Sebagaimana yang nanti katakan dalam sebuah hadis yang masyhur, taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan pada kalian dua warisan suci yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabullah, dan sunnahku. Ya. Nah, selanjutnya kata Nabi, setelah berakhirnya era kerajaan yang dinaungi rahmatullah, datanglah era manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan, sebagaimana gigitan keledai. Ya. Nabi tidak pernah mengeluarkan pernyataan tanpa mengandung makna yang dalam. Sebab semua yang Nabi ucapkan itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita renungkan, apa ciri keledai, Pak? Apa ciri keledai? Keledai itu biasanya mencerminkan apa? Bodoh, ya. Satu. Tapi ada lagi yang kedua. Keledai itu biasanya kalau bersuara, suaranya nggak enak didengar. Ya. Nah, jadi Nabi sampai menggambarkan sesudah era kerajaan-kerajaan Islam yang masih dinaungi rahmatullah, muncullah era di mana manusia memperebutkan kekuasaan kerajaan laksana gigitan keledai. Nah, itulah era kita sekarang. Lalu Nabi bilang apa? Kalau era itu sudah dijumpai oleh kalian, fa'alaikum bil jihad, maka kalian wajib berjihad. Tapi Nabi tidak sekedar menyebut jihad secara umum. Nabi sebutkan secara lebih khusus. Wa inna afdala jihadikum ar-riba. Sedangkan jihad kalian yang paling afdal di masa itu, di masa justru manusia sedang memperebutkan kekuasaan laksana keledai kelakuannya, adalah riba. Nah, riba itu apa? Riba itu berjaga-jaga di perbatasan negeri akan masuknya musuh, akan ancaman musuh. Ya. Dan karenanya Nabi lebih spesifik lagi menyebutkan, nggak sembarang riba, bukan sembarang berjaga-jaga di sembarang negara, di sembarang negeri, tapi lebih khusus Nabi mengatakan, wa inna afdala ribatikum asqalan. Sedangkan riba kalian yang paling afdal di masa itu berlangsung di asqalan. Nah, pertanyaan kita, asqalan ini di mana? Nanti kita akan bicarakan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, hadis ini mempunyai kemiripan dengan hadis lain yang sangat sering saya angkat di berbagai forum, yang disebut dengan hadis periodisasi. Cuma bedanya kalau hadis periodisasi ini menyebutkan setelah era raja-raja yang masih dinaungi rahmat Allah, kemudian datang era yang jelek sekali, ya kan? Itu kemudian Nabi menyebutkan era berikutnya lagi. Jadi kita lihat langsung terjemahannya ya. Ini aslinya begini hadisnya, ini terjemahannya. Kalian mengatakan, apa Nabi bersabda, kalian akan mengalami babak kenabian an-nubuwah selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak nubuwah itu pun berlalu. Maka datanglah babak kedua. Nabi sebutkan babak khilafah ada minhaj an-nubuwah. Babak kekhalifahan yang sejalan sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak kedua, babak khilafah itu pun berlalu. Untuk kemudian datanglah babak ketiga, babak mulkan abdan, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak ketiga, babak mulkan abdan itu pun berlalu. Nah, jadi 1, 2, 3 ini mirip sekali dengan hadis tadi. Nabi mengatakan babak pertama kenabian, itu mendatangkan rahmat Allah. Babak kedua khilafah, mendatangkan rahmat Allah. Babak ketiga kerajaan-kerajaan Islam, itu mendatangkan rahmat Allah. Nah, begitu menyebut babak keempat, namanya apa? Namanya mulkan jabriyatan. Kalian akan memasuki periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan ini sejalan dengan poin tadi juga. Nabi mengatakan, setelah era kerajaan-kerajaan yang mendatangkan rahmat Allah, datanglah era manusia saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan laksana gigitan keledai. Makanya wajar kalau produk dari perebutan kekuasaan itu muncullah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seperti yang kita alami sekarang. Ya.
Nah, cuma bedanya hadis yang kedua ini, Nabi tidak sebutkan di fase mulkan Jabriyah itu apa yang harus kita kerjakan. Tapi Nabi kemudian menyebutkan fase berikutnya apa? Karena fase keempat ini Nabi ingin jelaskan kepada kita, sekalipun ini fase yang paling jelek, tapi dia tidak akan berlangsung selama-lamanya. Nabi mengatakan fase keempat itu pun akan berlalu ketika Allah berkehendak babak keempat itu pun berlalu. Untuk kemudian datang babak kelima, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan, yang sesuai, yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinan, yang berarti fase kelima nanti mirip seperti fase kedua. Masa kata kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah umur umat Islam. Nggak lama lagi setelah itu dunia berakhir, kiamat datang, begitu. Nah, jadi kalau boleh kita bikin skemanya seperti ini. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan kita sekarang ada di fase keempat. Dan fase keempat ini, posisi kita, ini posisi umat Islam ini garis putih, berwarna putih, putus-putus. Dan posisi kita berarti mengalami naik turun, Pak. Kita dulu ketika Nabi memimpin, itu sempat berada di bawah juga, sekalipun Nabi yang memimpin, tapi karena yang memimpin Mekah itu adalah kaum musyrikin, dan mereka sangat menolak dakwah tauhid, akhirnya Nabi dan para sahabat itu banyak mengalami persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, pengusiran dari rumah, penyiksaan, bahkan pembantaian, ya. Nah, tapi kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, posisi umat ini tinggi sekali, ya, dan ini berlangsung ketika zaman khilafah juga masih tinggi posisinya di atas garis merah. Singkat cerita, umat Islam berjaya bahkan selama era raja-raja yang memimpin, era raja-raja Islam, ya kan, kita masih berada di atas garis merah. Jadi 1342 tahun Hijriah, sistem yang dikenal umat manusia karena umat Islam yang memimpin adalah sistem yang fondasinya iman tauhid. Tapi begitu kita meninggalkan fase ketiga, kita meluncur ke bawah. Umat Islam posisinya kalah. Bahkan Allah memilih bangsa lain memimpin dunia ini. Siapa yang Allah pilih? Yang Allah pilih Barat, Eropa, Amerika. Yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi. Karenanya kita meluncur ke bawah. Dan karena mereka yang memimpin dunia ini, apa mungkin mereka meneruskan warisan sistem iman tauhid? Ya tidak mungkin, karena mereka beriman kada, bertauhid kada, karena anak Betawi. Berarti yang mereka tawarkan adalah sistem kafir syirik. Cilakanya di negeri-negeri Muslim sekalipun, negeri-negeri Arab sekalipun, ternyata penguasanya, ya, itu juga sejalan dengan kemauan elit globalnya. Elit globalnya Yahudi, ya akhirnya ikut. Makanya peristiwa Ma'rakatul Fanul Aqsa ini seperti kotak Pandora, Pak, yang membuka, menyingkat kondisi dunia kita sekarang ini, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada statement yang sangat viral di sosial media, bunyinya, most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihak ke Palestina, but most governments of the world stand with Israel. Sementara kebanyakan pemerintahan dunia berpihak ke Israel. Dan kalimat ini ternyata nggak ada kecualinya. Kebanyakan rakyat dunia berpihak ke Palestina, termasuk rakyat di dunia Barat. Rakyatnya, ya, Pak, rakyat di dunia Barat, di Amerika, di Eropa sekarang mereka sering sekali turun ke jalan, menyatakan mereka menentang Israel dan mereka pro kepada Palestina. Kalau di dunia Islam sudah pasti rakyat di dunia Islam pro kepada Palestina, menentang Israel. Cuman pemerintahan-pemerintahan ini pro kepada Israel, dan ini nggak ada kecualinya juga, termasuk pemerintahan Arab, pemerintahan negeri-negeri Muslim pro kepada Israel. Makanya nggak mengherankan Israel sebagai negara kafir mendapat dukungan senjata, dukungan dana dari negara-negara kafir lainnya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, terang-terangan, nggak ada yang menghalangi. Sebaliknya Palestina, Mujahidin, ya, nggak ada bantuan dari negara-negara Islam, negara-negara Arab yang terang-terangan. Giliran ada yang ikut-ikutan menyerang Israel, Syiah, ya, kita jadi serba salah gitu. Ya, mau kita ikut tepuk tangan juga, tangan apaan? Syiah. Kita tahu Syiah juga diam-diam setali 3 uang sama Yahudi. Gitu. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tapi yang menarik adalah
Nabi jelas-jelas mengatakan kalau kita berada di era di mana manusia akhirnya berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan laksana gigitan keledai, kewajiban kita tuh jihad. Dan jihad yang paling afdal tuh ribat, dan ribat yang paling afdal di asqalan. Jadi nggak ada tuh Nabi bilang kalau nanti manusia sudah berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan, ya kayak keledai kelakuannya, kalian ikut nyoblos. Nggak ada Nabi bilang gitu. Cuma kita masih doyan aja terus. Kita mikir bahwa itulah solusinya. Itu bukan solusi, Pak. Ini jebakan. Demos kratus ini, ya, demokrasi kan berasal dari bahasa Latin, Pak. Demos dan kratus. Demos artinya population, rakyat. Kratus artinya kedaulatan, kekuasaan. Masa kekuasaan di tangan rakyat? Emang ada hadisnya, ada ayatnya? Nggak ada ayatnya. Justru ayat bertaburan yang menyatakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebuah masyarakat orang beriman faham gitu loh, bahwa yang harus kita tinggikan itu kedaulatan Allah. Tapi dalam pola demos kratus ini kedaulatan manusia yang ditinggikan. Makanya kita nggak pernah kunjung bisa selesai urusan kita. Ya, kalau nggak bisa dikatakan makin lama makin buruk. Ya, seperti yang sekarang sudah mulai bocor kan. Masa menteri agamanya adalah seorang yang pernah nyium jidat seorang pemimpin kafir, gitu. Tahu kan Anda? Bocorannya kan begitu. Calon menteri agama itu adalah yang kemarin cium jidatnya pemimpin kafir, Paus. Yang padahal Paus ini mempromosikan LGBT. Justru kalau kita ngikutin logika mereka, masuk akal. Kenapa? Karena yang sekarang mimpin ini, ya, yang nama lamanya Mulyono, ya, dia itu gemes banget ingin Indonesia masuk ke dalam sebuah organisasi namanya OECD. Organisasi Ekonomi Dunia dan Development yang maju gitu loh. Tapi ternyata untuk menjadi anggota negara-negara ini yang jumlahnya baru 40 sekian itu ada dua syarat. Syarat pertama harus normalisasi dengan Israel, dan syarat kedua harus menerima inklusivitas hak asasi manusia yang namanya LGBT. Bayangkan Pak, bayangkan. Ya. Jadi jangan-jangan gitu loh. Ya. Keluar dari lubang mulut serigala masuk ke mulut buaya gitu, ya. Nggak ada bedanya gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita nggak mencari solusi menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, tapi kita mencari solusi menurut kemauan manusia. Makanya saya sering mengatakan kalau kita mau boikot Israel, jangan kita boikot makanan dan minuman saja. Oke lah, itu bagus juga di boikot. Cuma boikot dong ideologi yang ditawarkan Israel, yang ditawarkan Yahudi. Sekularisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, demokrasi mesti ditinggalkan, Pak. Nah, ini hadis ini menjadi dalil yang kuat bahwa kalau kita sudah hidup di era di mana manusia memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana perilaku gigitan keledai, ya, alaikum bil jihad, kalian wajib berjihad. Tapi bukan sembarang jihad, jihad riba, berjaga-jaga di perbatasan negeri, dan bukan di sembarang negeri, tapi di negeri yang namanya asqalan. Nah, sekarang kita bertanya, asqalan ini di mana? Atau kita lihat dulu skema yang memadukan dua hadis tadi, Pak. Jadi kalau di hadis yang pertama disebutkan nubuwah wa rahmah, di hadis kedua disebutnya fase kenabian. Di hadis pertama disebut khilafah wa rahmah, khilafah dan rahmat Allah. Di hadis kedua disebutnya khilafah ala minhajin nubuwah. Di hadis pertama disebutnya mulkan wa rahmah, kerajaan-kerajaan dan rahmat. Di hadis kedua disebutnya mulkan dan raja-raja yang menggigit Quran dan Sunnah. Ya. Di fase keempat, di hadis yang pertama disebutnya yatakadamuna alaihi takaddumal hamil. Manusia saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai. Nah, Nabi menyebut fase keempat itu era raja-raja atau penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, serta tiga uang. Karena efek dari mereka mendapat posisi kekuasaan itu lewat cara memperebutkannya seperti gigitan keledai, begitu hasilnya muncul, hasilnya apa? Penguasa yang memaksakan kehendak. Nah, kata Nabi di hadis yang pertama, kalau sudah masuk ke era ini, kewajibannya itu jihad. Dan jihad yang paling afdal ribat, dan ribat yang paling afdal di asqalan. Sementara kalau dalam hadis yang kedua disebutkan muncullah fase kelima, kejayaan kembali umat Islam dengan tegaknya khilafah minhajin nubuwah. Atau kalau kita bisa simpulkan, kalau kita boleh padukan dua hadis ini, berarti Nabi sudah mengisyaratkan
untuk masuk ke fase kelima, tidak bisa tidak, jalannya adalah jihad. Dan jihadnya bukan jihad sembarangan, tapi jihad yang paling afdol yang namanya riba. Nah sekarang pertanyaannya, apa makna riba? Dan askolan itu berada di mana? Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang apa makna riba. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau membahas surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, bunyi ayatnya sebagai berikut: ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan ribatlah kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian meraih kemenangan. Jadi ada perintah Allah untuk ribat, ya. Ribatlah kalian. Nah, apa makna ribat? Kata Ibnu Katsir ada dua makna ribat. Makna pertama berlandaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku beritahu kalian suatu perkara yang membuat Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan Allah meninggikan derajat disebabkannya. Isbagul wudu'i 'alal makan, yaitu kalian sempurnakan wudhu di waktu-waktu yang tidak disukai. Wa kasratul khata' ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da sholat, dan menantikan sholat sesudah menunaikan sholat. Jadi Anda pergi ke masjid sholat maghrib, selesai sholat maghrib Anda wirid, Anda berdoa, Anda baca Quran, sampai datang waktu Isya, nah itu Anda sedang ribat. Dari maghrib sampai Isya Anda sedang ribat. Jadi menunggu sesudah sholat, menunggu sholat berikutnya, itu namanya ribat. Ribat makna pertama. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nabi sampai mengatakan 3 kali. Maka yang demikian itulah yang dinamakan ribat. Itu yang dinamakan ribat, itu yang dinamakan ribat. Tapi ada pendapat kedua, opsi kedua, makna dari ribat itu dikutip dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih." Berjaga-jaga di perbatasan negeri selama sehari semalam saja itu lebih baik pahalanya daripada puasa sebulan penuh berikut qiyamul lail sebulan penuh di bulan Ramadan maksudnya. Ya. Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu, dan seandainya dia gugur, dia menemui kematian saat dia sedang berjaga-jaga di perbatasan negeri, dibunuh oleh musuh, maka dialirkan kepadanya semua amal perbuatan yang biasa dia kerjakan, dia amalkan, dan dialirkan kepadanya rezekinya, serta selamatlah dia dari fitnah atau siksa kubur. Dalam hadis yang lain disebutkan, kullu mayyitin yukhtamu ala amali, setiap jenazah, setiap mayat, amal perbuatannya tutup, udah nggak ada penambahan amal lagi, ya, pahala lagi, karena dia sudah menemui kematian. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang mati dalam keadaan sedang ribat di jalan Allah. Apa yang dia dapatkan? Fa innahu yunmi lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya amal perbuatannya terus dikembangkan, terus dicatat, terus ditambahkan sampai datangnya hari kiamat. Wa ya'manu fitnatul qabr, dan dia akan selamat ditolong Allah dari siksa kubur. Artinya dia tidak akan mengalami interogasi malaikat di dalam kuburnya sebagaimana kebanyakan manusia lainnya. Ditanya, man rabbuka, siapa roh kamu, madinuka, apa agama kamu, dan seterusnya. Sampai sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok tidak mengalami pertanyaan interogasi dari malaikat? Kata Nabi, sudah cukup bagi dia kilatan pedang yang sempat berkelebat di atas kepalanya. Itu sudah cukup bagi dia sehingga dia tidak perlu diinterogasi. Masya Allah, ya. Nah, jadi ini makna ribat yang kedua, inilah yang dimaksud dengan ribat di dalam hadis Asqalan tadi, ya. Dan kalau kita perhatikan, inilah yang sedang dikerjakan oleh ahlu Gaza sekarang. Warga Gaza sedang berjaga-jaga di wilayah yang ada Baitul Maqdisnya, ada Masjidil Aqsanya, karena mereka sadar mereka sedang ribat, ya. Dan ternyata mentalitas ribat di kalangan warga Gaza itu nggak kenal usia, mau yang dewasanya, mau yang lanjut usianya, mau yang laki-laki, yang perempuannya. Mujahidin sudah pasti, ya kan?
Tetapi sampai anak-anak, itu mereka punya mentalitas tidak mau meninggalkan Gaza karena sadar bahwa Gaza ini harus dijaga dari musuh-musuh Allah. Sampai mereka pernah ditanya, kalau seandainya perbatasan Rafah dengan Mesir dibuka, apakah kalian mau lari ke Mesir mencari keselamatan? Tidak. Kami lebih baik tinggal di sini, tetap tinggal di sini. Ini negeri kami, negeri ayah ibu kami, negeri nenek kakek kami, dan di negeri ini ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Lebih baik kami syahid di sini daripada kami selamat, tetapi kami dihina oleh bangsa-bangsa lain. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian sekarang kita tanya soal Asqalan. Dalam riwayat hidup soal Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i ini salah seorang pemimpin mazhab dalam ajaran Islam, yaitu mazhab Syafi'i. Ayah beliau namanya Idris bin Abbas, pernah menyertai istrinya dalam sebuah safar perjalanan cukup jauh. Mereka asalnya tadinya tinggal di Mekah, mereka mengadakan perjalanan ke kampung Gaza di Palestina, di Syam, ya. Di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu, ibundanya Imam Syafi'i, Fatimah al-Asdiyah, sedang hamil, mengandung. Maka suaminya, Idris bin Abbas, bergembira dengan fakta bahwa istrinya hamil. Sehingga dia mengatakan, jika engkau melahirkan seorang anak laki-laki, putra, akan kunamakan Muhammad. Dan akan kupanggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy'ad. Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbukti anaknya laki-laki. Maka dinamakan Muhammad, dan dipanggil dengan nama Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang mengatakan bahwa dia lahir di Asqalan. Bahkan di dalam sumber yang lain, dari sumber yang lain disebutkan di manakah Asqalan itu. Asqalan itu adalah Gaza. Gaza merupakan bagian dari wilayah yang besar di Palestina yang bernama Asqalan. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i kalau ditanya orang, kamu orang mana? Jawaban beliau, aku orang Asqalan. Kenapa? Karena zaman dulu, Pak, yang namanya Asqalan itu bukan hanya kota kecil yang namanya Asqalan di zaman kita sekarang, tapi Asqalan itu ya termasuk kota kecil ini sebagai pusatnya Asqalan, tapi wilayah Asqalan itu mencakup seluruh wilayah selatan sampai ke perbatasan Mesir yang mencakup seluruh Gaza. Dan itu biasa, Pak, dalam peta dunia zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda, itu biasa. Nah, jadi Nabi sedang berbicara tentang Asqalan versi zaman Nabi, yang mana itu mencakup kota Asqalan sekarang dengan seluruh wilayah Gaza di sebelah selatan, yaitu semua wilayah Asqalan. Begitu, ya. Jadi saudara rahimakumullah, sebenarnya kalau dalam peta sekarang Asqalan itu di luar Gaza, 13,5 km dari Gaza. Tapi kalau kita pakai standar peta zaman dulu, Asqalan itu mencakup seluruh wilayah Gaza. Sehingga bisa kita simpulkan Nabi sedang berbicara tentang Ma'rakatul Tufanul Aqsa, insyaallah ta'ala. Dan kenyataan tentang perubahan peta dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu banyak contoh lain. Contoh lain misalnya, kalau kita lihat peta Madinah zaman dulu, zaman kuno, ancient Madinah, maka kota Madinah itu kecil sekali, segini saja atau segini. Sementara selalu ada di peta Madinah itu sebuah panah ke sebelah utara, tulisannya menuju Uhud. Uhud itu gunung Uhud, ya. Begitu juga di peta ini, ada panah ke atas, tulisannya menuju Uhud. Sementara kalau kita pelajari perang Uhud yang ada dalam sejarah Nabi, Nabi itu pernah berkata ketika bermusyawarah dengan para sahabat, kita mau perang di mana nih? Di kota Madinah, kita bela kota Madinah dari dalam kota Madinah, atau kita keluar kota Madinah, perang melawan kaum musyrikin Quraisy di Uhud. Jadi ini pertanyaan Nabi, bagaimana ada berita kaum Quraisy sudah keluar menyerang? Kita keluar menyerang mereka atau kita bertahan di kota Madinah? Ternyata para sahabat mayoritas setuju kita keluar dari kota Madinah. Yang berarti kemana? Ke gunung Uhud. Maka terjadilah peristiwa besar perang Uhud. Nah, kalau kita lihat peta Madinah di zaman kita sekarang, Pak, ternyata Madinah itu sudah luas sekali sekarang. Ini batas Madinah sekarang yang warna hitam ini. Sementara Jabal Uhud masuk ke dalam kota Madinah di zaman sekarang, ya. Jadi itu perkara biasa, Pak. Zaman dulu dibandingkan zaman sekarang, peta satu tempat itu bisa meluas, bisa menyempit. Khusus untuk Asqalan dia menyempit, tapi untuk Madinah dia meluas.
Padahal jelas-jelas Jabal Uhud bukan bagian dari Madinah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, tidak ada satu negeri pun di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit dua kota suci ini dijaga dari sang malaikat. Jadi Dajjal itu nanti masuk ke semua negeri kecuali dua, Mekah, Madinah nggak bisa. Nah, sementara ada hadis di mana Nabi bertanya, Yaumul Khalas, wa ma yaumul khalas? Yaumul Khalas, wa ma yaumul khalas? Yaumul Khalas, wa ma yaumul khalas? Nabi bertanya, hari pemurnian, hari pembebasan, apa itu hari pembebasan, hari pemurnian? Nabi tanya sampai 3 kali. Kemudian sahabat akhirnya balik bertanya, apakah hari pemurnian pembebasan itu? Nabi pun menjelaskan, Dajjal ketika keluar nanti, dia akan mendaki gunung Uhud. Jadi ada hadis Nabi bilang, Dajjal akan mendaki gunung Uhud. Kalau pakai standar sekarang, Uhud masuk Madinah atau keluar Madinah? Masuk Madinah. Berarti ini hadis salah. Hadis ini nggak salah. Yang salah adalah kita menjadikan standar luasnya Madinah diperbesar. Jadi kalau Anda pergi umroh, Anda pergi haji sekarang, mengadakan tur Madinah, itu biasanya nanti guide menerangkan ketika sampai di Bukit Uhud. Nah, ini Bukit Uhud ini bagian dari Madinah. Itu pasti gitu zaman sekarang. Tapi kalau zaman Nabi, Uhud itu di luar Madinah. Dan tidak mungkin Dajjal bisa mendaki gunung Uhud kalau Uhud itu bagian dari Madinah. Karena Nabi jamin Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah. Lalu nanti dari atas Bukit Uhud itu, si Dajjal akan memandang menatap ke arah kota Madinah. Lalu dia akan berkata kepada pengikutnya di sekitar dirinya, Atarawna hadzal qasral abyad, kalian lihat nggak istana putih itu? Hadza Masjidu Ahmad, itu masjidnya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi. Dan yang menariknya, Dajjal nanyanya, kalian lihat istana putih itu? Yang mana dulu para sahabat waktu Nabi bilang Dajjal akan nanya seperti itu, bingung mereka. Kok dibilang istana putih, Masjid Ahmad, Masjid Nabawi? Sedangkan di zaman Nabi dulu Masjid Nabawi itu sederhana, terbuat dari tanah, warnanya coklat, gitu loh. Tapi sekarang kalau kita lihat foto Masjid Nabawi, besar, enggak, warnanya putih, Pak. Kayak istana. Nah, jadi saudara rahimahullah, sama kayak contoh lain, negeri Syam. Di zaman Nabi, negeri Syam itu disebut negeri Syam. Kalau di zaman kita sekarang, kita buka peta dunia, nggak ada negeri Syam. Karena negeri Syam sudah dibagi jadi 4 negeri. Negeri Lebanon, Suriah, Jordan, dan Palestina. Di zaman Nabi nggak dikenal istilah Jordan, Lebanon, Palestina, nggak dikenal. Yang dikenal itu negeri Syam. Semua ini 4 tempatnya disebut Syam. Makanya ada hadis di mana Nabi mengatakan, kelak nanti umat Islam ketika berperang lawan Yahudi, maka umat Islam berada di sebelah timur Sungai Jordan, sedangkan Yahudi ada di sebelah barat Sungai Jordan. Ya, bahasa Arabnya Nahrul Urdun, Sungai Jordan. Para sahabat bertanya-tanya, di mana di Urdun? Nggak kenal mereka. Tapi kita sekarang kenal yang namanya Urdun itu yang mana, ya. Baik, nah sekarang bagian terakhir, ini ada 2 contoh saja. Satu, ini ada seorang anak perempuan Palestina, Gaza, usianya mungkin baru 8, 9, 10 tahun. Dia itu terang-terangan mengatakan, Allah akan melindungi kami, andaikan kami mati, biarlah kami mati di tanah kami. Ya, jadi ini contoh ahli ribat sejati. Dia mau mempertahankan negerinya sekalipun harus menghadapi kematian. Ketika ditanya perbatasan Mesir dibuka, mau kamu lari ke sana? Tidak. Aku lebih rela mati di sini di tanah Gaza. Sebab para syuhada itu di pihak Rabbul Alamin. Mereka hendak mengusir kami, apapun yang terjadi kami tidak akan pergi, kami akan terus bertahan. Bahkan si anak laki-laki ini dia mengatakan dengan jelas terang, even if they open the borders, we won't leave. You all go to Sinai, we will not go. Sekalipun perbatasan dengan Mesir dibuka, kami akan tinggalkan Gaza. Silakan kalian pergi ke Sinai, kami akan pergi. We'd rather die here as martyrs than be humiliated by other countries. Lebih baik kami mati di sini sebagai syuhada daripada kami terhina oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Masya Allah. Jadi saudara rahimahullah, kita sedang menyaksikan tasdiqun nubuwah, pembenaran, pembuktian kebenaran hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, khususnya tentang ribat di sekolah. Inilah yang sedang terjadi sekarang dan sudah berlangsung sampai 376 hari, ya, sudah sampai tahun lebih, Pak. Masya Allah. Karenanya saya ingatkan lagi, mari kita terus menyatukan hati kita, pikiran kita, ruh kita bersama mereka.
Dan kita doakan mereka dalam doa-doa kita, dan kita kirim bantuan sejauh yang sanggup kita kirim. Tapi yang pasti kita harus menghayati bahwa perang ini bukan hanya perang mereka, tapi perang kita juga, Pak. Karena apa? Karena bahasa Nabi, alaikum bil jihad, diwajibkan atas kalian berjihad. Artinya apa? Ini umum. Nabi nggak khusus mengatakan hanya orang di Askolan saja yang harus berjihad. Tidak, kita semua harus berjihad, Pak. Ya, karena sesungguhnya pengaruh dari Yahudi ini sudah mendunia, Pak. Ya, bahkan di negeri ini pun kita khawatir jangan-jangan yang punya otoritas akan normalisasi dengan Israel. Nggak tertutup kemungkinannya, Pak. Ya, karena kita sudah tahu bahwa memang mereka selama ini, ya, mereka-mereka yang posisinya berkuasa ini diam-diam menjalin hubungan dengan Israel. Saya cukupkan sampai sekian, masih banyak waktu kalau ada yang mau bertanya jawab. Ya, tafadhol mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita sudah selesaikan program kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan keberkahan ilmu kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa yang sunnah Nabi kita, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.